Bilangan bulat. Topik bahasan sifat-sifat operasi hitung. Membahas sifat komutatif atau sifat pertukaran, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, dan sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sekarang kita bahas sifat komutatif pada penjumlahan. Apakah yang dimaksud dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran itu? Perhatikan operasi penjumlahan bilangan bulat berikut ini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jika bilangan 1 dan bilangan 2 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 2 ditaruh di depan dan bilangan 1 ditaruh di belakang. Kemudian dijumlahkan, hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 3. Jadi, 1 ditambah 2 sama saja dengan 2 ditambah 1. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 3. Sifat seperti ini disebut sifat komutatif atau sifat pertukaran. Artinya, jika bilangan-bilangan yang dijumlahkan tersebut dipertukarkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Maka operasi hitung semacam ini disebut bersifat komutatif atau bersifat dapat dipertukarkan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Mari kita ulangi lagi penjelasan ini. Apakah yang dimaksud dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran itu? Perhatikan operasi penjumlahan bilangan bulat berikut ini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jika bilangan 1 dan bilangan 2 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 2 ditaruh di depan dan bilangan 1 ditaruh di belakang. Kemudian dijumlahkan, hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 3. Jadi, 1 ditambah 2 sama saja dengan 2 ditambah 1. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 3. Sifat seperti ini disebut sifat komutatif atau sifat pertukaran. Artinya, jika bilangan-bilangan yang dijumlahkan tersebut dipertukarkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Maka operasi hitung semacam ini disebut bersifat komutatif atau bersifat dapat dipertukarkan. Nah, sudah mengerti kan? Sekarang perhatikan penjelasan berikut. Misalkan bilangan 1 saya simbolkan atau saya beri nama A. Dan bilangan 2 saya simpulkan atau saya beri nama B. Maka terciptalah rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang artinya dalam penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif
A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya, kita bahas sifat komutatif pada perkalian. Apakah sifat komutatif ini berlaku untuk operasi perkalian? Perhatikan operasi perkalian bilangan bulat berikut ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Jika bilangan 2 dan bilangan 3 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 3 ditaruh di depan dan bilangan 2 ditaruh di belakang. Kemudian dikalikan, hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama saja dengan 3 kali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 6. Artinya, dalam perkalian bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif. Mari kita ulangi lagi penjelasan ini. Apakah sifat komutatif ini berlaku untuk operasi perkalian? Perhatikan operasi perkalian bilangan bulat berikut ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Jika bilangan 2 dan bilangan 3 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 3 ditaruh di depan dan bilangan 2 ditaruh di belakang. Kemudian dikalikan, hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama saja dengan 3 kali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 6. Artinya, dalam perkalian bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif. Nah, sudah mengerti kan? Sekarang perhatikan lagi penjelasan berikut. Misalkan bilangan 2 saya simbolkan atau saya beri nama A. Dan bilangan 3 saya simbolkan atau saya beri nama B. Maka terciptalah rumus A kali B sama dengan B kali A, yang artinya dalam perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Apakah sifat komutatif ini berlaku untuk operasi hitung, pengurangan, dan pembagian? Perhatikan operasi pengurangan bilangan bulat berikut ini. 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jika bilangan 20 dan bilangan 15 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 15 ditaruh di depan dan bilangan 20 ditaruh di belakang. Kemudian dikurangkan, hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sekarang perhatikan operasi pembagian berikut ini. 40 dibagi 10 sama dengan 4.
Jika bilangan 40 dan bilangan 10 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 10 ditaruh di depan dan bilangan 40 ditaruh di belakang. Kemudian dibagikan, hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pembagian. Kesimpulannya, sifat komutatif atau sifat pertukaran tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Mari kita ulangi penjelasan ini sekali lagi. Apakah sifat komutatif ini berlaku untuk operasi hitung, pengurangan, dan pembagian? Perhatikan operasi pengurangan bilangan bulat berikut ini. 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jika bilangan 20 dan bilangan 15 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 15 ditaruh di depan dan bilangan 20 ditaruh di belakang. Kemudian dikurangkan, hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sekarang perhatikan operasi pembagian berikut ini. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jika bilangan 40 dan bilangan 10 dipertukarkan tempatnya, yaitu bilangan 10 ditaruh di depan dan bilangan 40 ditaruh di belakang. Kemudian dibagikan, hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pembagian. Kesimpulannya, sifat komutatif atau sifat pertukaran tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang cobalah untuk berlatih mengerjakan tugas-tugas operasi hitung tentang sifat komutatif dalam penjumlahan dan perkalian yang terdapat pada buku kalian. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa.